Bapak Ibu rahimanahumullah, kesempatan pagi hari ini untuk tema yang kita pilih adalah refleksi takwa. Kita mungkin telah sering mendengar kata takwa setiap kali khutbah, setiap kali kajian, setiap kali khutbah Jumat, ceramah dan sebagainya. Khotib atau penceramah senantiasa mengungkapkan kalimat-kalimat takwa, berwasiat takwa, berpesan takwa. Bahkan dalam khutbah Jumat, wasiat takwa itu salah satu dari rukun khutbah Jumat. Maka wajib bagi seorang khotib harus menyampaikan wasiat takwa, entah itu dengan ayat Al-Quran atau bahkan kalau bisa diucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh seluruh jamaah yang ada. Maka dari itu takwa itu merupakan sebuah kosakata yang mungkin sudah sering kita dengar sehari-hari. Banyak kita mendengarnya dan banyak kita ucapkan bahkan. Namun mungkin sebatas pengetahuan yang kita miliki itu baru sebatas dari pengertian dari takwa itu apa, kemudian ayatnya itu bunyinya seperti apa, tanpa kita itu pernah mempelajari atau bahkan kita tidak pernah mempraktekkan bagaimana refleksi takwa di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dikatakan orang bertakwa itu orang yang seperti apa toh? Konsekuensi dari takwa itu seperti apa toh? Lah itu kan jarang kita pelajari karena biasanya dalam ceramah itu hanya sebatas menyampaikan tentang masalah pengertian dari takwa itu sendiri atau sebatas wasiat dari takwa itu sendiri. Nah, takwa itu apa Bapak Ibu? Seorang sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab itu pernah ditanya atau pernah menjawab dari pertanyaan masalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Beliau mengatakan takwa itu adalah sebagaimana engkau bayangkan engkau sedang berjalan atau berlari atau berdiri di tengah-tengah padang duri, padang pasir atau padang rumput yang penuh dengan duri-durian. Maka apa yang akan kau perbuat? Maka dijawab, ya saya pasti akan berhati-hati. Saya akan jalan pelan-pelan, memilih tempat yang betul-betul aman dari duri sehingga tidak terkena kaki saya. Maka kemudian dikatakan, ya seperti itulah yang namanya takwa. Takwa itu ibaratnya engkau sedang berjalan di tengah-tengah padang duri, engkau harus betul-betul hati-hati setiap kali melangkah. Hati-hati memilih sebuah jalan. Itulah takwa. Maka ada yang mengartikan takwa itu apa? Takwa itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah fisirri wal alaniyah, di dalam kondisi sendirian maupun keramaian. Karena banyak orang-orang yang bisa sok alim atau sok suci di hadapan banyak orang, namun ketika dalam kondisi sendiri dia itu terjerumus ke dalam dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ya meskipun itu lebih baik Pak dibandingkan berbuat dosa di keramaian, gitu ya. Jadi memang berbuat dosa dalam kondisi sendirian itu lebih baik dibandingkan dia berbuat dosa di tempat umum disaksikan orang banyak, apalagi dia sampai membanggakan dosa yang dia perbuat. Makanya Rasul kan mengatakan, kullu ummati maghfur. Setiap umatku itu pasti akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang mujahir. Ya Rasulullah waman mujahir. Ya Rasulullah siapakah orang yang engkau maksud mujahir itu apa maksudnya? Mujahir adalah seseorang yang ketika dia bermaksiat di malam hari, wasatarallah, dan Allah menutup aibnya. Dia zina di malam hari, dia mabuk di malam hari, dia tutup aibnya rapat-rapat oleh Allah. Kemudian dia menjaharkan atau membicarakan keburukannya setelah Allah tutupi. Itu Allah marah luar biasa Bapak Ibu. Itu nih. Maka tadi takwa itu merasa takut kepada Allah dalam kondisi sendirian maupun orang banyak. Dan takwa itu merupakan rasa semangat yang menggebu-gebu di dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu adalah takwa. Rasa takut dalam bermaksiat dan rasa semangat di dalam mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ketika ada peluang kebaikan, sekecil apapun itu tidak pernah dia remehkan. Dan ketika ada hembusan kemaksiatan sekecil apapun itu juga tidak dia laksanakan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimanahumullah, maka bagi orang-orang yang mampu bertakwa seperti itu, bagi orang-orang yang Allah karuniai hati yang mampu bertakwa seperti itu, pantas bagi dia untuk mendapatkan jaminan dari Allah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Wasari'u, maka bersegeralah engkau kalian semua
Maka dalam ayat-ayat yang berbau Al-Quran itu selalu berbau akhirat, itu selalu Allah sampaikan dengan kalimat-kalimat atau kosakata yang mirip-mirip, Pak. Maka jadi kalau baca Al-Quran itu kan ada kalimat yang bahasanya menggunakan kalimat sari'au. Artinya apa? Yuk berlomba-lomba, bersegera. Fastabiqul khairat, istabaqa yastabiqu. Itu artinya apa? Yuk berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk surga falyatanafasil mutanafis. Mutanafis itu apa? Orang yang berlomba-lomba. Artinya untuk akhirat, untuk ampunan, untuk surga itu Allah perintahkan kita untuk berlari, bersegera. Tapi untuk masalah dunia Allah sampaikan cukup berjalan saja. Berjalan saja cukup. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Di dalam surat Al-Mulk Allah sampaikan seperti itu. Untuk urusan dunia itu famshu, maka berjalanlah saja fi manakibiha, di atas penjuru-penjuru dunia tersebut, wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Jangan ngambil rizki dari orang lain. Artinya jangan mengambil hak-haknya orang lain. Maka dari konteks ayat ini seharusnya kita bisa membedakan kapan kita itu harus memacu diri kita untuk berlari dan kapan kita itu harus jalan santai saja. Jangan dibalik-balik. Karena kebanyakan orang hari ini itu terbalik-balik. Untuk masalah akhirat itu santai sajalah. Allah Maha Pengampun kok. Baru azan belum komat, baru komat belum takbiratul ihram. Baru takbiratul ihram masih dapat rakaat pertama kok. Nanti masuk masih dapat rakaat terakhir. Baru selesai salam kok, sholat di rumah juga pahalanya hampir sama. Nah, seperti itu kadang-kadang kita. Tapi untuk masalah dunia, terkadang kita itu memacu diri kita terlalu berlebihan sampai kadang-kadang nabrak hak-haknya orang lain. Padahal Allah sampaikan famshu fi manakibiha, jalan saja. Kapan kita berlari, kapan kita berjalan itu harus terkonsep di dalam kehidupan kita. Maka tadi Allah sampaikan dalam ayat tadi surat Ali Imran ayat 133, Allah sampaikan wasari'u, dan bersegeralah kalian ke dalam surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ke dalam ampunannya Allah. Wa jannatin, dan ke dalam surga. Arduhas samawati wal ard, yang mana Allah sediakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Mungkin hari ini manusia baru bisa mengukur luasnya dunia ini, Bapak Ibu. Tapi belum ada seorang pun manusia yang bisa mengukur luasnya langit. Karena memang langit itu seakan-akan tanpa batas. Padahal Allah sampaikan langit itu punya batas. Maka ketika Allah menciptakan langit itu memiliki 7 lapis, Allah sampaikan wa zayyana samaa'a dunya bimasabih. Allah itu hiasi langit pertama dengan bintang-bintang. Maka kalau ditanya batasan langit pertama itu sampai mana? Langit pertama batasannya adalah selama masih ada bintang, itu langit pertama. Dan manusia hari ini dengan menggunakan alat yang paling canggih, kecerdasan yang paling cerdas sampai hari ini itu belum pernah mampu untuk melihat ujung dari langit pertama. Melihat saja nggak mampu, Ibu. Apalagi kemudian mendatanginya, itu hal yang mustahil mungkin terjadi. Karena sekedar melihat saja itu tidak mampu. Karena sejauh apapun memandang, dipandang menggunakan alat yang tercanggih sekalipun, seorang manusia hari ini itu belum pernah bisa mencapai ujung langit pertama. Karena sejauh mata memandang, di situ masih ada bintang, Bapak Ibu. Padahal Allah sampaikan wa zayyana samaa'a dunya bimasabih. Allah itu hiasi langit pertama dengan bintang-bintang. Samaa'a dunya itu langit yang paling dekat. Maka dunia itu aslinya adalah katanya dana yadnu. Artinya apa? Dekat, Bapak Ibu. Sama dunia artinya langit yang paling dekat dengan dunia. Dan manusia belum mampu. Dan Allah sampaikan arduhas samawati wal ard. Surga nanti luasnya seberapa? Seluas langit dan bumi. Makanya jangan heran ketika nanti di surga nanti fisik kita akan dirubah menjadi fisik yang lain. Sebagaimana yang sampaikan Rasulullah, seorang manusia nanti ketika masuk ke dalam surga, maka fisik kita dirubah menjadi fisik yang lain. Karena dengan fisik yang penuh keterbatasan sebagaimana hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa di surga, Pak. Tidak bisa. Bagaimana mungkin dengan mata kita hari ini kita mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Bagaimana mungkin dengan fisik kita hari ini, mata kita hari ini mampu melihat para bidadari. Sedangkan Rasul mengatakan bidadari itu, seandainya Allah munculkan bidadari itu di dunia sebelah timur, dunia yang sebelah barat ikut terkena pancaran cahayanya. Padahal kalau hari ini, Pak, yang paling terang yang kita tahu hari ini adalah matahari. Jenengan ketika jam 11 siang atau jam 12 siang, saya minta untuk melihat ke arah matahari tanpa berkedip 1 menit. Kuat atau enggak kira-kira, Pak?
Ya masih akan sakit mata kita, nggak kuat melihatnya. Padahal matahari ketika terbit di timur, belahan yang barat itu gelap. Ketika hari ini kita siang, dunia di balik kita itu gelap. Lah bidadari ketika terbit di sebelah timur, yang barat ikut terang, Pak. Berarti jauh lebih terang dibandingkan matahari yang pernah kita lihat hari ini. Nah kita kalau dengan fisik yang seperti ini tidak akan pernah mampu untuk menikmati kenikmatan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi, Bapak Ibu. Makanya dalam sebuah hadis lagi Rasul mengatakan sesungguhnya satu rumah bagi penghuni surga itu nanti akan ada orang yang memiliki rumah yang terbuat dari lu'lu' mujawwafah, mutiara yang berongga. Tinggal di dalam rongga mutiara yang Rasul sampaikan luas dari mutiara tersebut atau luas lebar dari rongga mutiara tersebut itu sekitar 60 mil. 60 mil itu sekitar 80-an kilo. Maka jenengan ibu nggak usah bingung gimana cara nyapu nih, Pak. Rumah kita hari ini yang luasnya tidak seberapa, kadang-kadang malas untuk nyapu. Dan nanti di surga rumahnya itu sejauhnya sekitar 60 mil. Rumahnya saja. Nah itu makanya wajar kalau seperti itu. Kenapa? Karena memang luasnya surga itu ka'ardi sama iwal ardi dalam ayat yang lainnya sebagaimana luas langit dan bumi yang hari ini kita ketahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu semua kata Allah uiddat lil muttaqin, itu semuanya Allah persembahkan, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.